Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu semua? Semoga sehat selalu. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini kita akan menyambung materi pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu KD 31 memahami arsip dan kearsipan. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai azas kearsipan yang kita gunakan sumber belajarnya nanti ada dua. Yang pertama, buku Titian Ilmu Bandung dengan halaman 63 sampai 65. Yang kedua, sumber kita adalah Penerbit Erlangga halaman 15 sampai 20. Azas kearsipan. Azas kearsipan dibagi atas 3. Yang pertama, azas sentralisasi. 2. Azas desentralisasi. 3. Azas desentralisasi terkendali atau gabungan. Azas sentralisasi adalah azas pengendalian kegiatan pengurusan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat pada suatu organisasi yang disebut dengan unit kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan kerja yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian dan pengurusan surat atau arsip, sedangkan unit kerja adalah satuan kerja tertentu yang menangani suatu bidang dalam suatu organisasi. Keuntungan azas sentralisasi. 1. Adanya keseragaman dan prosedur. 2. Arsip hilang atau kesalahan penyimpanan kecil sekali terjadi karena arsip dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan untuk tugas pengelolaan arsip, tenaga profesional. 3. Kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali karena akan segera diketahui apakah arsip yang bersangkutan merupakan duplikasi atau bukan. 4. Penggunaan ruangan dan peralatan lebih efisien dan efektif. 5. Pelaksanaan penyusutan arsip akan lebih lancar secara terprogram, akan dapat dilakukan pemusnahan atau pemindahan ke arsip inaktif. 6. Pengawasan lebih mudah. Kelemahan azas sentralisasi. Pertama, keseragaman azas belum tentu cocok untuk semua unit kerja. 2. Bagi organisasi kantor yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu kompleks dan terpencar-pencar di beberapa tempat, maka pelaksanaan azas sentralisasi kurang tepat karena pekerjaan menjadi lebih lambat. 3. Petugas kearsipan belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan unit kerja sehingga dapat terjadi kesalahan persepsi dalam menilai sebuah arsip. 4. Kemungkinan arsip tidak dapat ditemukan besar karena arsip hilang atau terselip. Ini adalah bagian struktur organisasi yang menggunakan azas sentralisasi.
Azas sentralisasi yang digunakan oleh masing-masing suatu kantor itu ditangani oleh satu unit organisasi saja. Contohnya, di sebuah kantor ada bagian keuangan, ada bagian personalia, ada bagian pemasaran. Tetapi mereka tidak menyimpan semua surat yang ada di kantor yang hanya ditangani oleh satu unit saja, yaitu dinamakan unit kearsipan. Jika bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran ingin menerima sebuah surat ataupun mengirim sebuah surat, terlebih dahulu berasal dari unit kearsipan. Jadi intinya, azas sentralisasi ini segala kegiatan mengenai surat atau kearsipan itu hanya dikelola oleh satu unit saja, unit yang namanya unit kearsipan. Kita masuk yang kedua lagi, azas desentralisasi. Azas desentralisasi adalah pengendalian kegiatan pengolahan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Keuntungan azas sentralisasi. Pertama, unit kerja dapat menerapkan azas pengelolaan kearsipan sesuai dengan bidang pekerjaan. 2. Proses kerja lebih lancar sehingga arsip dapat ditemukan dengan cepat. 3. Penetapan nilai guna arsip lebih tepat. 4. Setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan. Kelemahan azas desentralisasi. Pertama, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman azas dan prosedur terhadap peralatan akan semakin besar. 2. Kemungkinan banyak arsip yang sama disimpan pada tiap kerja. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan, khususnya pelaksanaan penataan berkas. 4. Kebijaksanaan penyusutan arsip tidak diikuti sehingga pertumbuhan arsip semakin meningkat memenuhi ruangan kerja. 5. Petugas kearsipan di unit-unit kerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan. Kita dapat melihat bagian struktur organisasi yang menggunakan azas desentralisasi. Ini adalah bahagian keuangan, bahagian personalia, bahagian pemasaran. Di setiap bahagian ini, dia memiliki juga yang namanya tata usahanya. Tata usaha keuangan ini juga mengelola surat masuk ataupun surat keluar yang ada di bahagiannya. Begitu juga di bahagian personalia, tata usaha bagian personalia juga mengelola surat masuk dan surat keluar yang ada di bahagian personalia. Bahagian pemasaran, tata usaha pemasaran juga melaksanakan pengurusan atau pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kalau kita perhatikan seperti ini, berarti ketiga bahagian yang ada
keuangan, bagian personalia, dan bagian pemasaran masing-masingnya melaksanakan kegiatan pengelolaan surat, baik surat masuk atau surat keluar, dan kearsipannya juga. Yang ketiga, azas desentralisasi terkendali atau juga dinamakan dengan azas gabungan. Azas desentralisasi terkendali gabungan adalah gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi, yaitu masing-masing unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan suratnya sendiri-sendiri, namun pengendaliannya dilakukan secara terpusat. Keuntungan sistem gabungan. 1. Keseragaman prosedur dan tata kerja. 2. Bagian kerja lancar karena arsip berada di unit pengolah. 3. Efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dan inaktif. 4. Lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. 5. Karyawan di unit kerja dapat bertambah. Kelemahan sistem gabungan. Pertama, karena diselenggarakan di dua tempat, maka tentu saja peralatan yang digunakan cukup banyak. 2. Kemungkinan adanya arsip kembar dapat terjadi. 3. Membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Struktur organisasi penggunaan azas desentralisasi terkendali dalam penyelenggaraan kearsipan. Dapat kita lihat di sini di bagiannya. Ini adalah bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran. Kalau desentralisasi, ini ada satu unit kearsipannya. Berarti intinya bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran, pengelolaan baik surat masuk atau surat keluarnya dapat dikelola oleh satu bagian sentralisasi. Bagian sentralisasi kegiatannya yang dinamakan dengan unit sentral arsip. Bahagian keuangan juga melaksanakan kegiatan tata usaha keuangannya. Bahagian personalia mengadakan kegiatan pengelolaan surat atau surat masuknya juga dilaksanakan di bagian personalia ini. Untuk bahagian pemasaran juga melaksanakan kegiatan pengelolaan suratnya, baik surat masuk atau surat keluar. Tetapi secara keseluruhan, kegiatan surat menyuratnya, baik surat masuk atau surat keluar yang berada di bagian keuangan atau bagian personalia dan bagian pemasaran, itu juga dikelola oleh unit sentral arsip. Azas pengelolaan arsip yang sesuai. Ini maksudnya adalah dari 3 azas pengelolaan arsip tadi, mana yang akan dipilih oleh suatu organisasi itu tergantung bagi organisasi itu sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan azas pengelolaan arsip yang sesuai. Yang pertama, besar kecilnya rentang tugas organisasi yang bersangkutan. 2. Kompleksitas tugas dan fungsi organisasi. 3. Lokasi gedung kantor, satu atap atau terpencar. 4. Jumlah karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Jumlah surat yang dikelola. Taur hidup
arsip. Maksudnya di sini adalah bahwa arsip itu memiliki kegiatan di antara lain penciptaan dan penerimaan arsip. 2. Pengumpulan dan pengaturan wakat. 3. Pengendalian wakat. 4. Pemeliharaan dan perawatan wakat atau arsip. 5. Penyimpanan arsip. 6. Pemusnahan arsip. Tujuan pengelolaan kearsipan agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. Agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Untuk menghemat tempat dan penyimpanan arsip. Untuk menjaga kerahasiaan arsip. Untuk menjaga kelestarian arsip. Untuk menyelamatkan pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kearsipan. Demikianlah materi pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.